Anak-anak, berbagai kebijakan pemerintah kolonial telah menyengsarakan rakyat Indonesia. Salah satunya adalah sistem tanam paksa. Apa sih sistem tanam paksa itu? Dan apa pengaruhnya bagi kehidupan rakyat Indonesia? Yuk kita pelajari bersama-sama. Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi belajar bersama Bu Eka. Di video kali ini kita akan belajar tema 7, subtema 1, pembelajaran 3. Namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, sebelumnya jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe channel pembelajaran ini agar kamu tidak ketinggalan oleh video-video pembelajaran berikutnya. Anak-anak, kita akan mempelajari sistem tanam paksa pada pemerintah kolonial Belanda. Pada masa kepemimpinan Johannes van den Bos, Belanda memperkenalkan sistem tanam paksa. Sistem tanam paksa pertama kali diperkenalkan di Jawa dan dikembangkan di daerah-daerah lain di luar Jawa. Nah, di Sumatera Barat, sistem tanam paksa dimulai sejak tahun 1847. Saat itu, penduduk yang telah lama menanam kopi secara bebas dipaksa menanam kopi untuk diserahkan kepada pemerintah kolonial. Nah, sistem yang hampir sama juga dilaksanakan di tempat lain seperti Minahasa, Lampung, dan juga Palembang. Kopi merupakan tanaman utama di Sumatera Barat dan Minahasa. Adapun lada merupakan tanaman utama di Lampung dan juga di Palembang. Di Minahasa, kebijakan yang sama kemudian juga berlaku pada tanaman kelapa. Anak-anak, pelaksanaan tanam paksa banyak terjadi penyimpangan. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, jatah tanah untuk tanaman ekspor melebihi 1/5 dari tanah garapannya, apalagi jika tanahnya dalam kondisi subur. Yang kedua, rakyat lebih banyak mencurahkan perhatian, tenaga, dan juga waktunya untuk tanaman ekspor sehingga banyak yang tidak sempat mengerjakan sawah dan ladangnya sendiri. Yang ketiga, rakyat yang tidak memiliki tanah harus bekerja melebihi 1/5 tahun. Yang keempat, waktu pelaksanaan tanam paksa ternyata melebihi waktu tanam padi, yaitu kalau tanam padi kan selama 3 bulan, sebab tanaman-tanaman perkebunan memerlukan perawatan terus-menerus. Yang kelima, setiap kelebihan hasil panen dari jumlah pajak yang harus dibayarkan kembali kepada rakyat ternyata tidak dikembalikan kepada rakyat. Yang keempat, kegagalan panen tanaman wajib menjadi tanggung jawab rakyat atau petaninya. Wah, semena-mena sekali ini, semaunya sendiri. Nah, kemudian adanya penyimpangan-penyimpangan tanam paksa membawa akibat yang memberatkan rakyat Indonesia. Akibat pelaksanaan tanam paksa tersebut, antara lain yang pertama, banyak tanah terbengkalai sehingga panen gagal. Kemudian rakyat semakin menderita, wabah penyakit merajalela, kemudian bahaya kelaparan melanda Cirebon dan juga memaksa rakyat mengungsi ke daerah lain untuk menyelamatkan diri. Kelaparan hebat juga terjadi di Gerobogan yang mengakibatkan banyak kematian hingga jumlah penduduk turun secara drastis. Anak-anak, ternyata tanam paksa yang diterapkan Belanda di Indonesia mengakibatkan aksi pertentangan. Nah, berkat adanya kecaman dari berbagai pihak, akhirnya pemerintah Belanda menghapus tanam paksa secara bertahap. Anak-anak, salah satu tokoh Belanda yang menentang sistem tanam paksa adalah Douwe Dekker dengan nama samaran Multatuli.
Multatuli ini menentang tanam paksa dengan mengarang buku yang berjudul Max Havelaar. Edward Douws Dekker mengajukan tuntutan kepada pemerintah kolonial Belanda untuk lebih memperhatikan kehidupan bangsa Indonesia karena kejayaan negeri Belanda itu merupakan hasil tetesan keringat rakyat Indonesia. Pada saat itu negara Belanda sangat jaya sekali. Nah, tetapi Edward Douws Dekker ini meminta agar pemerintah Belanda mau membalas budi baik bangsa Indonesia karena rakyat Indonesia sudah sangat sengsara. Nah, si Edward Douws Dekker ini mengusulkan langkah-langkah untuk membalas budi baik bangsa Indonesia. Langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu melalui pendidikan atau edukasi. Yang kedua, membangun saluran pengairan atau irigasi. Dan yang ketiga, memindahkan penduduk dari daerah yang padat ke daerah yang jarang penduduknya, atau istilah lainnya adalah transmigrasi. Anak-anak, sekarang coba kalian temukan kosakata baku dan kata serapan pada bacaan yang berjudul Sistem Tanam Paksa Pemerintah Kolonial Belanda. Kemudian, carilah arti katanya. Nah, kamu dapat mencarinya di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Namun, apa sih Bu kosakata baku dan kata serapan itu? Kita pelajari dulu ya. Jadi, anak-anak, kata baku merupakan suatu kata yang ditulis berdasarkan kaidah bahasa yang berlaku. Sedangkan kata serapan merupakan sebuah kata yang berasal dari bahasa asing, kemudian diserap dan lambat laun menjadi bagian dari khasanah suatu bahasa lokal. Nah, sekarang tugas yang pertama, anak-anak carilah arti kata dari kata-kata berikut ini. Anak-anak bisa melihatnya di buku paket tema 7 halaman 32 ya. Nah, coba kalian temukan kosakata baku dan juga kosakata serapan dalam teks bacaan tersebut. Kemudian carilah arti katanya. Jika di rumah anak-anak tidak memiliki kamus besar bahasa Indonesia, kalian boleh mencarinya lewat Google. Nah, ada 12 kosakata baku dan kata serapan. Yang 2 sudah Bu Eka berikan jawabannya sebagai contoh. Nomor 3 dan nomor 12 silakan anak-anak cari ya. Ini tugas pertamanya. Anak-anak, sekarang kita ke tugas yang kedua. Masih tetap di halaman 32. Nah, tugasnya coba anak-anak pahamilah bacaan tadi ya. Dan tuliskan informasi penting dalam bacaan ke dalam kolom-kolom berikut ini dengan menggunakan prinsip pertanyaan adik Simba, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan juga bagaimana. Nah, anak-anak, ini tugas keduanya, silahkan dikerjakan. Nah, anak-anak, sekarang dengan adanya penjajahan yang terjadi di Indonesia pada zaman dulu, bagaimana ya reaksi rakyat Indonesia terhadap pemerintah kolonial Belanda maupun terhadap pemerintah kolonial Inggris? Apakah mereka senang dengan dijajah? Tentu saja tidak ya anak-anak. Nah, ketidaksukaan karena akibat menderita, akibat kesengsaraan yang dialami menyebabkan rakyat Indonesia melakukan perlawanan terhadap para penjajah. Nah, misalnya peristiwa perlawanan terhadap Portugis. Setelah Malaka dapat dikuasai oleh Portugis pada tahun 1511, terjadilah persaingan dagang antara pedagang-pedagang Portugis dengan pedagang di Nusantara. Portugis ingin selalu menguasai perdagangan, maka terjadilah perlawanan-perlawanan terhadap Portugis. Perlawanan tersebut antara lain sebagai berikut.
Yang pertama, perlawanan yang dipimpin oleh Sultan Ali Muqayyad Shah pada tahun 1514 sampai 1528. Nah, di bawah kepemimpinannya, dia berhasil membebaskan Aceh dari upaya penguasaan bangsa Portugis. Kemudian, estafet perjuangan dilakukan oleh Sultan Alauddin Riayat Shah yang dimulai pada tahun 1537 sampai tahun 1568. Nah, perlawanannya ini berani menentang dan mengusir Portugis yang bersekutu dengan Johor. Johor ini pada waktu dulu merupakan masuk wilayah Malaysia. Yang kemudian perlawanan dilanjutkan oleh kepemimpinan Sultan Iskandar Muda pada tahun 1607 sampai 1636. Nah, masih tetap perlawanan terhadap Portugis. Nah, rakyat Ternate dipimpin oleh Sultan Hairun bersatu dengan Tidore melawan Portugis sehingga Portugis terdesak. Pada waktu terdesak, Portugis mendatangkan bantuan dari Malaka yang dipimpin oleh Anthony Galvo sehingga Portugis mampu bertahan di Maluku. Pada tahun 1565, rakyat Ternate bangkit kembali di bawah pimpinan Sultan Hairun. Portugis berusaha menangkap Sultan Hairun, tapi rakyat bangkit untuk melawan Portugis dan berhasil membebaskan Sultan Hairun dan tawanan lainnya. Akan tetapi, Portugis ini melakukan tindakan licik dengan mengajak Sultan Hairun berunding. Nah, sayangnya di dalam perundingan, Sultan Hairun ditangkap dan dibunuh oleh Portugis. Anak-anak, perlawanan rakyat Ternate selanjutnya dilanjutkan di bawah pimpinan Sultan Ba'abullah. Nah, di mana Sultan Ba'abullah ini merupakan putra dari Sultan Hairun. Pada tahun 1574, benteng Portugis dapat direbut. Kemudian, Portugis menyingkir ke Hitu dan akhirnya menguasai dan menetap di Timur Timur sampai tahun 1975. Nah, anak-anak, ini tugas yang ketiga ya. Mohon maaf, Bu Eka salah menulis. Ini tugas ketiga. Berdasarkan bacaan di atas, sekarang isilah kolom-kolom berikut ini sesuai dengan informasi yang kamu dapatkan dari bacaan pada halaman 35. Nah, ini tugasnya. Apa saja alasan Ternate melakukan perlawanan, kemudian pemimpin rakyat Aceh dan Ternate yang melakukan perlawanan itu siapa, dan apa saja hasil perlawanannya. Nah, anak-anak, inilah para tokoh yang memimpin perlawanan pada masa penjajahan di Indonesia. Ada Sultan Hasanuddin yang berasal dari Makassar. Kemudian ada Pangeran Antasari yang berasal dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kemudian ada Kapitan Patimura dari Maluku. Kemudian Sisi Ngamangaraja dari Sumatera Utara. Ada lagi Sultan Ageng Tirtayasa dari Banten. Kemudian Pangeran Diponegoro dari Yogyakarta. Dan Silas Papare yang berasal dari Papua. Anak-anak, perlawanan terhadap para penjajah di berbagai daerah banyak mengalami kegagalan. Salah satu sebabnya adalah perlawanan yang dilakukan masih bersifat kedaerahan dan secara sendiri-sendiri. Maksudnya, jadi kan Indonesia ini terdiri dari berbagai macam pulau ya anak-anak. Nah, setiap daerah dari pulau-pulau tersebut melakukan perlawanan sendiri-sendiri. Mereka tidak bersatu, tidak bersama-sama untuk melakukan perlawanan terhadap para penjajah. Dengan demikian, perlawanan itu tidak akan kuat dan mudah diadu domba oleh penjajah. Negara kita ini sangat luas wilayahnya dan beragam pula sosial budayanya. Seandainya setiap daerah, suku, dan golongan bersatu padu melawan penjajah, niscaya penjajahan dapat kita usir sejak dulu kala. Anak-anak, ada berbagai macam keragaman sosial budaya yang ada di Indonesia. Nah, budaya itu merupakan segala sesuatu yang dihasilkan oleh akal budi manusia.
Adapun wujud budaya yaitu yang pertama gagasan atau ide, misalnya kepercayaan. Kemudian berupa tindakan, misalnya seperti upacara adat dan juga seni pertunjukan. Yang ketiga berupa benda, misalnya seperti pakaian adat dan juga senjata tradisional. Nah, anak-anak, keragaman-keragaman yang terdapat di Indonesia juga dilatar belakangi oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu karena faktor keturunan, kemudian perbedaan kondisi geografis, dan yang ketiga pengaruh kebudayaan luar. Nah, sekarang yang faktor keturunan. Ada beberapa ras di Indonesia. Nah, ini adalah kelompok ras di Indonesia. Nah, ada 5 ras yang terdapat di Indonesia yaitu Papua Melanozoid, Negroid, Wedoid, Melayu Mongoloid yang terdiri atas Proto-Melayu dan juga Deutero-Melayu, dan yang kelima ada ras keturunan. Nah, untuk orang-orang di mana saja ras ini mendiami lokasi di Indonesia, nah bisa anak-anak simak di kolom sebelah kanan ya. Nah, anak-anak, inilah berbagai macam ras yang terdapat di seluruh dunia. Beberapa di antaranya menempati negara Indonesia. Bisa anak-anak amati, terdapat perbedaan warna kulit, kemudian ada perbedaan warna bola mata, perbedaan warna rambut, struktur wajahnya, dan sebagainya. Anak-anak, sekarang kita ke faktor yang kedua, yaitu faktor keturunan. Nah, masyarakat Indonesia yang majemuk terdiri atas beberapa suku bangsa atau etnis. Tiap-tiap suku bangsa memiliki bahasa dan adat istiadat serta budaya yang berbeda. Nah, ini dia. Ini adalah suku-suku bangsa dengan ciri khas daerahnya masing-masing. Nah, ciri khas yang dimiliki oleh setiap masing-masing daerah ini merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang harus dilestarikan sampai kapanpun. Nah, yang selanjutnya adalah adanya perbedaan kondisi geografis. Nah, perbedaan kondisi geografis ini turut berdampak pada munculnya berbagai ragam mata pencaharian. Contohnya perikanan, pertanian, kehutanan, dan juga perdagangan. Pada setiap bidang tersebut, mereka akan mengembangkan corak kebudayaan yang khas dan cocok dengan kondisi geografis lingkungan tempat tinggalnya. Yang selanjutnya, adanya pengaruh kebudayaan luar. Bangsa Indonesia adalah contoh bangsa yang terbuka. Keterbukaan ini dapat dilihat dari besarnya pengaruh asing dalam membentuk keberagaman masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Pengaruh asing yang pertama ialah ketika orang-orang dari India, Cina, dan juga Arab, kemudian disusul oleh orang-orang dari Eropa. Bangsa-bangsa tersebut datang dengan membawa kebudayaannya masing-masing. Anak-anak, ini tugas keempat ya. Mohon maaf, tulisannya salah, harusnya tugas 4, yaitu halaman 41. Nah, ini coba kalian tuliskan identitasmu. Siapa namamu, kamu termasuk ras apa, termasuk suku apa, dan apa bahasa daerahmu. Kemudian, sebutkan salah satu kesenian yang menjadi ciri khas suku bangsamu. Nah, ini dibuat di kertas karton ya, atau di kertas manila. Nah, kertas manilanya kan besar. Kalau terlalu besar, bisa kalian bagi satu kertas manila untuk 2 orang anak. Dihias semenarik mungkin, sebagus mungkin, dan dilampiri dengan foto kalian. Bebas fotonya, boleh foto pakai seragam, boleh foto bebas, boleh foto ketika masih kecil, terserah kalian. Anak-anak, ini adalah catatan beberapa nama suku-suku yang mendiami pulau-pulau di Indonesia.
Ada suku yang mendiami Pulau Sumatera, yaitu terdiri dari suku Aceh, Batak, Minang, Melayu, dan juga suku Kubu. Sedangkan suku-suku yang berada di Pulau Kalimantan ada Dayak, Punai, Kutan, Ngaju, dan Lawangan. Suku yang ada di Pulau Sulawesi ada suku Bugis, suku Toraja, suku Buton, Minahasa, dan juga Lanang. Nah, suku-suku yang ada di Kepulauan Maluku ada Ambon, Dakeit, Tanimbar, dan juga Rana. Nah, sedangkan suku-suku di Pulau Jawa ada suku Osing, Madura, Sunda, Jawa, dan juga Tengger. Suku di Pulau Bali dan Nusa Tenggara ada Bali, Sasak, Sumbawa, suku Alor, dan juga suku Flores. Sedangkan suku yang ada di Pulau Papua ada suku Asmat, suku Dani, Sentani, Senggi, dan juga Iban. Anak-anak, demikianlah tadi pembelajaran kita pada hari ini ya. Jangan lupa tugasnya ada 4 macam, dikerjakan. Nah, khusus untuk tugas yang terakhir tadi, yang mengidentifikasi diri kita ini termasuk ke dalam suku apa. Nah, itu kemudian kan ada fotonya. Nah, itu dikerjakan dalam waktu 2 hari ya. Tidak langsung dikumpulkan hari ini. Jangan lupa hasil pekerjaan tugasnya difoto dan juga dikirimkan ke guru kalian masing-masing. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.